AI itu sebenarnya seperti pisau yang bermata dua. Gimana caranya mengelola supaya ada yang mengelola AI itu jadikan sebagai motivasi aja. Jadi saya buat ini, tapi tidak menggunakan itu. Dia menggunakan hal yang lain dengan ide-ide dia sendiri. Itu yang lebih kreatif. Kalau kebanyakan sih orang yang tidak kreatif. Oke, bintang tamu kita kali ini super spesial saya bilang karena mendatangkan beliau tidak mudah karena kesibukannya. Tapi bagi saya pribadi, beliau ini adalah sosok yang unik dan secara jujur tidak bisa dilepaskan dari peta perjalanan musik di Bali. Termasuk khususnya apalagi dengan industri rekaman, industri pertunjukan, dan support sistem yang lainnya. Selamat datang di UKMAD, Bli Anom Darsana. Gitu. Selamat datang, Made. Terima kasih banyak. Teman-teman lebih banyak mengenal bukan Anom Darsana ya, Anom Antida gitu ya. Atau Ji Anom. Ya. Oh, Ji Anom juga ada? Ya, Ji Anom saya lebih dikenal. Ji Anom itu. Anom Antida, Ji Anom. Anom Darsana nama lengkapnya. Ya. Saya manggilnya anaknya Pak Anom, Bli Anom, Ji Anom atau apa ini? Bebas, Pak. Bebas. Ini Bli Anom. Kalau yang pertama dulu nama Antida, itu kan setidaknya di skena musik, dan mungkin juga bagi lain, Antida itu sudah cukup lama dikenal juga artinya. Tapi dulu saya juga penasaran, Antida itu maknanya apa, dari kata apa itu? Antida Music, Serambi Antida, ya. Sempat off, sekarang bertransformasi lagi, Antida Soundgarden. Nah, itu gimana? Oke, terima kasih Pak Ada. Saya rindu sekali sebenarnya sama Pak Ada. Udah lama sekali kita nggak pernah berjumpa. Janji ngopi bareng di Antida belum kesampaian ya. Terakhir kita ketemu kayaknya pas di Sirarnawo, ingat Pak Ada? Iya. Sirarnawo ngobrol sama Gus Mantro, udah sama lama banget itu. Fest. Itu asik sekali sebenarnya obrolan-obrolan seperti itu harus dilanjutkan. Dan yang itu pas Bali Digifest ya? Iya. Ya, dan saya sendiri dengan bangga sekali ke Pak Ad bisa membuat seperti kali ini adalah membangkitkan local wisdom, membangkitkan para pegiat seni di Bali seperti Gus Mantre, ada kemarin saya lihat Lolot Band, ada Widi Widiano dan banyak yang perlu kita blow up sebenarnya, perlu kita naikkan lagi sosok-sosok seperti itu. Dan saya lahir di Bali di Kesiman dan tamat SMA diajak sama Haji ke Swiss karena Haji dulu sempat tahun 65 cerita sedikit tentang sejarah orang tua saya. Dia itu salah satu yang ikut partai komunis, partai yang dilarang oleh Indonesia. Dan tahun itu tahun yang paling periode paling gelap sejarah Indonesia. Banyak juga saudara saya atau paman saya yang terbunuh tahun itu. Dan salah satu orang tua saya tidak syukur tidak lewat, jadi dia sempat masuk penjara, di penjara selama 3 tahun, tahun 72, tahun 70 dia dikeluarkan dan menikah dengan secara arrangement, itu menikah di lahirlah saya bersaudara 3 orang, ada kakak saya yang cewek dan kakak yang cowok. Dan tahun itu dia merasa sangat menderita, karena sebagai tapol komunis itu sudah seperti anjing yang diburu, anjing yang tidak disukai binatang yang. Jadi itu membuat dia itu tidak mendapat pekerjaan dan saat itu dia menjadi guide. Dan bertemu dengan orang Swiss. Jadi kita tuh ditinggalin sama bapak saya tahun 72. Jadi saya masih berumur 6 bulan. Dan tinggal di Swiss. Dan setelah saya berumur 19 tahun, saya disuruh ke Swiss untuk melanjutkan setelah saya tamat SMA. Berarti 19 tahun itu nggak ketemu ya? Ketemu sekali ya. Saya dulu merasa diri saya tidak punya bapak lagi. Jadi karena dari kecil sudah tidak jadi pas umur 19 dia ingin memberikan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi saya disekolahkan di Swiss. Jadi saya di Swiss masuk sastra Prancis
di Universitas Swiss. Bayangan saya musik awalnya. Sebenarnya saya ini guru bahasa Prancis. Jadi saya mendalami itu tamat sastra Prancis. Kalau di luar negeri itu ketika sebagai student setelah selesai sekolah tidak boleh tinggal di sana lagi, harus balik ke negara masing-masing. Dan saya tidak ingin balik. Saya ingin melakukan satu hal, apa yang bisa kita lakukan. Jadi saat itu saya mendalami sekolah saya lagi, sekolah sound engineer. Jadi waktu itu juga saya ada sama teman-teman di sana main musik. Saya main gitar. Jadi punya band grup di sana. Jadi kenapa nggak saya belajar tentang sound? Jadi saya mencari sekolah sound. Kebetulan di sana di tempat saya di Swiss di Lausanne ada sekolah sound milik pemerintah yang sangat bagus. Jadi saya sekolah di sana 2 tahun. Habis sekolah 2 tahun. Nah, nama Antida itu lahir di sana. Ketika saya sekolah sound engineer, saya punya studio rekaman kecil di bawah tanah. Di sana udah ya, punya? Di Swiss ya. Namanya Antida. Antida itu apa sih sebenarnya? Karena saya sama istri saya kalau nikah di sana. Istri saya namanya Tiziana. Saya Anom Darsana. Gabungan itu. Anom Tiziana Darsana itu. Antida. Baru tahu namanya. Tapi itu menariknya dari sastra Prancis ke sound engineer. Ya. Itu agak jauh nggak Pak? Karena saya tidak ada pilihan. Karena pilihan kamu pulang atau di sini tapi harus sekolah. Ya, saya tidak sekolahnya bisa, apalagi? Saya tidak bisa mengajar bahasa Prancis karena saya bukan orang Swiss, bukan ada orang, persyaratan ya, itu. Harus orang yang bisa mengajar. Jadi saya tidak mengajar. Jadi saya mencari hal yang lebih menarik ya di musik. Karena dari SMA juga bermain musik. Saya dulu SMA 1. Dari awalnya memang udah di musik sebetulnya. Cuma ya. Pas balik ke sana lebih fokus ke sastra Prancis. Ya. Dulu yang SMA sempat menjadi juara 2 se-Indonesia cerdas cermat bahasa Prancis. Wah, ternyata ke sana kan jadinya gitu. Karena dulu tahu Aji tinggal di Swiss, jadi bahasanya bahasa Prancis, jadi saya kursus di Alliance Française. Belajar bahasa Prancis biar nanti dia pulang sama anaknya yang berbahasa Prancis biar bisa saya komunikasi. Karena ada yang France yang di Renon ya masih ya. Renon ya. Di tahun berapa itu ya. Itu sudah sempat menjadi mewakili Bali cerdas cermat se-Indonesia yang diadakan oleh Institut Français Indonesia di Jakarta. Nah, Pak Anom, itu kan orang selalu punya tujuan ya, artinya atau punya bayangan ke depan mau apa. Waktu itu Pak Anom belajar sound system, sound itu hanya untuk hobi aja atau udah mulai kebayang waktu itu bahwa oh ini bisa dikembangkan, ini bisa jadi pekerjaan atau apa, atau hanya ya biar nggak pulang aja dulu gini misalnya. Secara jujur itu, secara jujur saya tidak ingin pulang, tapi apa yang bisa dilakukan di sini yang bisa hidup gitu. Dan teknisi suara itu satu hal yang menarik dan saya sering waktu di SMA pas main selalu kacau soundnya. Selalu ada aja yang nggak beres. Jadi saya ingin belajar bagaimana sih proses penata suara itu, penataan suara itu. Jadi di sana saya banyak sekali belajar, bekerja dan belajar di sana. Setelah saya selesai di sana, saya bekerja di rental yang lumayan besar untuk Montreux Jazz Festival. Saya di sana ikut bekerja. Di Montreux juga. Montreux Jazz saya sempat bekerja beberapa tahun. Di Jenewa juga sempat bekerja. Saya sempat bekerja di teater, di televisi karena nggak jauh-jauh dari sound. Ya, karena sekolah itu merangkup semua bidang pekerjaan. Akhirnya studio rekaman juga. Akhirnya saya berpikir coba bangun studio rekaman. Saya buat studio rekaman di Swiss dan saya memproduksi artis-artis lokal di sana. Jadi kita buatin musik, saya buatin musik, kemudian saya main gitar juga, buatin musik dan mereka datang nge-rap. Jadi pas waktu itu saya sempat buat satu album, saya berdua Anom and Pune, Anand Mancana Pune yang buat sequencer. Di sana buat satu album, di situ berpikirlah ketika saya terlalu lama di Swiss merasa hidup ini segini-gini aja. Dalam arti memang di Swiss kelihatannya indah, bagus, mewah, clean, tapi berpikir kita tidak akan bisa hidup seumur hidup di negeri orang. Jadi saya berpikir apalagi statusnya masih orang ya. Habis itu saya berpikir kita balik aja ke Bali dan istri saya juga setuju untuk balik ke Bali. Ya, kita balik ke Bali tahun 2004. Saya balik ke Bali. Saya kira ketika balik di Bali itu satu halnya akan senang selama itu. Ternyata enggak, Pak Ad. Ternyata waktu saya balik di Bali, saya tidak mempunyai pekerjaan apa-apa. Saya belum tahu networking 14 tahun jeda.
Jadi saya ketika balik di Bali tidak tahu networking, entertain seperti apa, sound engineer-nya seperti apa, dan merasa saya lumayan depressed waktu itu. Setahun saya merasa merenung ya, karena ngapain saya di sini. Padahal waktu saya di Swiss itu hampir setiap hari saya kerja. Ada aja kerjaan. Ya, setiap hari aktif sekali. Jadi ketika balik di Bali, tiba-tiba semuanya tidak ada apa. Jadi saya buka studio rekaman. Itu saya malah berpikirnya gini, sebelum balik ke Bali itu, tapi pada waktu itu baru mulai ya era internet ya. Ya masih internet, masih cybercafe. Saya pikir waktu itu sudah punya link, bakal ke Bali, bakal melakukan ini, belum gitu ya? Belum di Bali, benar-benar buta, saya tidak kenal siapa-siapa, dan buka studio rekaman. Yang kecil saya buka di rumah sendiri. Saya ambil satu kamar yang kecil, saya di sini dah. Besarnya studio ini. Jadi saya mulai utak-atik dan nyari musisi-musisi lokal, siapa saya nonton. Yang pertama kali band yang saya produksi itu Reaper Clown. Ya, kebetulan Mang D ya. Ya, Mang D, kebetulan Mang D sebagai Braille, dia juga tinggal di depan rumah di Kesiman. Jadi kita coba, yuk kita buat albumnya Reaper Clown. Ya, di sana saya garap Reaper Clown pertama kali, dan mulailah teman-teman mengenal Studio Antida. Dan di sana juga ada Denny Surya juga sempat bantu saya. Dan habis itu mulai kelamaan selama 3 tahun di rumah, saya sudah merasa tahu skena musik Bali itu seperti apa. Tapi memang benar waktu itu musik Bali itu memang ngebum banget waktu saya datang 2004 tuh. Benar-benar semua ngomongin Widi Widiano, Lolot, benar-benar saya tertarik, ini siapa sih ininya, di studio di mana sih dia rekaman. Dan saya cari-cari, ternyata ada nama Pergino. Ya. Coba saya ke Pergino. Masuk saya ke rumahnya Gus Mantro, nanya, ini benar studio Pergino, saya pingin lihat. Waktu itu Gus Mantro tidak ada di rumah, jadi saya datang aja nanti ya minggu depan, Pak Gus Mantronya lagi keluar. Dan akhirnya beberapa minggu lagi saya ketemu sama Gus Mantro. Nah, ini dah ininya, ini dah ada dengkot Lolotnya. Dan kita ngobrol-ngobrol, saya bilang saya buka studio rekaman juga, dan Gus Mantro sangat orangnya ramah banget, dalam arti dia mensupport banget, dia mensupport kalau orang Bali mempunyai skill dan ingin membuat sesuatu. Jadi Gus Mantro yang bantu saya di studio Antida, setting drum, karena Gus Mantro pemain drum. Betul. Jadi setelah itu saya lama-kelamaan ikut di Pergino. Saya juga bagian dari Pergino. Pergino itu adalah salah satu tempat di mana kita bisa bekerja dan belajar. Kalau tidak salah itu seingat saya Gus Mantro pernah bilang itu, kita punya sound engineer yang andal gitu katanya. Ternyata ini gitu. Ya. Dari Gus Mantro ya, saya sebenarnya pingin sekali jadi sound engineer-nya Lolot waktu itu, karena Gus Mantro yang megang mixer ya kan. Saya ikut kemana main, saya ikut juga dampingin. Tapi nggak pernah dikasih information. Pingin. Akhirnya pas pertama kali Lolot main di Lombok ya, itu pertama kali saya dikasih megang Lolot. Senang sekali saya. Akhirnya saya megang Lolot. Dan lumayan sukses. Di Lombok sama Kot ya dulu sponsornya. Ya, Kot. Kita tur seluruh Bali di truk, itu kita juga asik banget. Pengalaman bagus saya musik bersama truk ya. Tapi waktu itu kan ada ketika tadi masa sempat setahun mengamati dan segala macam. Ini kan kita membandingkan, kalau di luar negeri seperti beliau bilang malah ada sekolahnya khusus untuk sound engineer. Tapi pada waktu itu di Bali, rental sound mulai banyak, pertunjukan banyak. Tapi beliau ngelihat nggak bahwa komunitas musik di Bali pada waktu itu sudah memahami nggak peran penting sound engineer? Karena kan kebanyakan udah sewa rental udah diserahkan kepada soundman-nya, entah mohon maaf, entah paham atau enggak, yang penting bunyi, kan gitu banyak. Ya, waktu itu juga saya merasa mereka kerasa banget orang yang belajar di lapangan dengan orang yang belajar di sekolah dan di lapangan. Ada bedanya. Jadi mereka sekarang sudah biasa bisa memegang mic ini, dynamic condenser, mereka tahu, tapi secara garis besar mereka bisa hidup, bisa keras segala macam, tapi secara tes masih perlu belajar secara tes dan teknis
kekerasan suara, frekuensi suara, mereka belum paham itu. Artinya hal-hal teknis, artinya bahwa kalau ruangan segini cukupnya segini, ini itu Ya. itu yang tidak mereka dapat di Ya, lapangan. karena Ya. mereka tidak pernah belajar. Yang penting bunyi kan ya, itu. di Kesiman ada Sambia Sound itu pertama kali ada buat speaker sendiri, mixer, custom. Ketika melihat hasil ini ya masih dalam tahap harus diperbaiki, harus memang harus belajar, Pak. Harus memang membaca, harus memang pelajari bagaimana, karena sound itu kan ilmu fisik kan. Jadi Waktu itu Beliau Anum sendiri merasa nggak artinya bahwa ada sesuatu loh pada diri saya ini yang bisa saya share untuk bagi ke teman-teman tentang pengetahuan itu. Muncul nggak keinginan waktu itu? ada Gregetan kan ngelihat bahwa ingin loh gitu misalnya. Ada kok, dulu kita sempat punya komunitas teknisi, kita punya WhatsApp grup, saling sharing ada kalau di Sukati ada Abdi Sabar, ada Yan Brul, ada juga banyak teman-teman ikut sharing karena kita sempat dapat job dari Cina ya, volleyball itu di Sanur. Mereka mencari 20 sound engineer teknisi Sekaligus. Nah, sekalian kita ketemu di sana, kalian kita kumpulin. Dan kita sering kita ngumpul dan tidak ngobrol tentang bagaimana pengalaman, apakah ada kendala-kendala yang bisa kita sharing. Itu bagus sekali kita sharing. Dan habis itu ada lama-kelamaan kayaknya Toko King yang memulai adanya workshop-workshop. Kalau nyebut Toko King nggak bisa menyebut Oh ya, Adian ya. Nanti diedit aja. Ada yang Nggak apa-apa. membuat workshop untuk mempromosikan produk mereka. Iya. Dan buat saya itu bagus sekali. Di sana kan orang para teknisi lokal itu mendapat pencerahan. Iya. Mendapat pencerahan. Oh begini ya. Oh phantom power itu begini. Oh simetris asimetris. Jadi mereka paham karena kita memang butuh itu. Karena sekolah waktu itu tidak ada. Jadi ya, yang sekolah paling-paling di Jakarta, di Australia. Nah, Beliau Anum sendiri sebenarnya setelah artinya mulai menemukan kliknya di Bali itu dan ketemu dengan Gus Manto dan yang lain, yang kebayang waktu itu dalam pikiran Beliau Anum mau bikin apa gitu loh pertama, masih ingat nggak? Masih waktu saya ketemu dengan udah mulai mendapatkan networking, mendapatkan teman-teman, mendapatkan musisi pun juga mulai mengetahui siapa saya. Jadi saya merasa saya harus punya sesuatu, saya harus punya rumah sendiri. Saya ingin mempunyai suatu ruang komunitas, bisa dikatakan kantong budaya yang bisa mengakomodir para seniman, baik itu musisi, penari, teater. Itu cita-cita saya setelah mulai punya studio rekaman, dan studio rekaman ini menjadi modal. Modal untuk menjadikan Antidatu menjadi lebih luas, skopnya lebih ada seni pertunjukan, ada perkumpulan teknisi, dan di sanalah lahir Serambi Art Antida. Nah, studio saya sudah waktu itu 2007 pindah ke Walibang, karena sudah semakin besar ya, semakin orang pingin rekaman di sana, dan saya kendalanya di keluarga kan malam-malam tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi saya pindah ke Walibang, di sanalah saya membuat ruang kreatif namanya Serambi Art Antida. Itu menjadi hype banget waktu itu Pak Ad. Jadi semua komunitas, dan bedanya sekarang sama dulu itu benar-benar dulu itu banyak sekali komunitas seni, orang-orang kreatif ya. Karena ya di sanalah hype, kesenangan kita bagi yang pemusik, ada punya band, yang pembaca puisi ada semuanya ada waktu itu, dan benar-benar menyatu kita dulu. Baik itu musik Bali, musik modern, tradisi, semua kita wadahi. Jadi saya kebetulan dan ada agenda rutin juga ya. Hampir setiap minggu kita ada konser, rame terus di Serambi. Hampir saya pernah dilempar sama tetangga karena terlalu berisik banget ya. Ya tapi ya kita senang di sana. Tapi Beliau Anum, saya potong dulu yang itu. Ketika mulai studio dikenal dan segala macam, pada waktu itu kan juga lagi boomnya band ini lagu Bali. Nah mereka pasti mencoba mencari studio yang lain. Sejauh mana minat mereka untuk ke Antida? Karena kan image-nya dulu kan kok dengar, sound engineer-nya beli tamat jebolan terus segala macam. Pasti mahal nih, nah biaya nih. Nah orang kan pasti pertama kali ada yang jajahnya itu, saya bandingkan tidak budget yang cukup kan gitu. Ya sebenarnya karena kita kalau saya sih ingin memberikan kualitas yang terbaik, dan yang terbaik itu menjadi perbincangan masyarakat. Di sini bagus sekali. Nah sebenarnya kalau mereka itu datang ke saya,
datang, Janom saya punya lagu ini, tapi tidak punya uang. Contohnya No Stress. No Stress pertama kali datang ke studio saya, dia cuma bawa uang 400.000. Ya, dia bilang, Janom saya punya uang segini, bisa nggak? Saya ada 3 lagu. Saya bilang, di pikiran saya, uang bukan hal yang utama. Dan No Stress adalah, saya lihat prospek mereka bagus sekali, lagu mereka bagus, arrangement mereka mulai yang punya ciri khas sendiri, yang punya ciri khas sendiri. Jadi saya support, ayo rekaman yuk, buat 3 lagu, 3 lagu, ada Sampah, ada 3 lagu itu saya garap, ternyata bagus-bagus semua. Dan saya melihat, ini peluang bagus banget No Stress nih. Jadi saya pikir, ayo kita buat albumnya yuk, ya dan Antidada yang produksi. Jadi ya mereka setuju, mereka berarti punya. yang album yang pertama kali diproduksi Antidada itu yang No Stress Yang itu Perspektif Bodoh yang pertama. Itu yang support mereka dan semua recording, mixing, mastering dan sekalian launchingnya. Launchingnya pertama kali di Serambi Antida, ramai sekali. Dan itu satu-satunya band yang menjual CD paling banyak saat launching. Saat launching langsung gitu ya. Tapi Beliau sendiri belajar ini artinya bahwa bukan hanya sekedar ya seperti urusan bisnis tadi ya, tapi ada kayak semacam ya mungkin karena memang jiwa seni gitu juga ya, jadi karena ini kayak bisa disupport kayak gitu jadinya. Ya, karena itu udah prinsip saya sih, kamu datang dari luar, kamu punya skill di bidangmu, kamu harus mengkontribusikan skill itu untuk teman-teman di Bali. Ya, teman-teman di Bali. Dan di sana saya mulai berkarya dengan No Stress, habis itu dengan Dialog Dini Hari, album kedua saya support. Habis itu Navikula, Lolot pernah saya juga, dan yang Bintang paling banyak ya. Bintang, album Bintang semua di Antida. Habis itu yang band Bali yang saya produser sendiri itu dari A sampai Z itu Evi Band. Evi ada ya. Evi Band bagus sebenarnya. Bagus, penyanyi bagus, musiknya juga bagus, cuma attitude musisinya. Itu ya kadang-kadang ya benar. Attitude musisinya itu kadang-kadang dia tidak tahu bahwa ada suatu hal yang membacking kalian benar-benar dengan setulus hati. Saya berikan dia sebanyak mungkin kamu berkarya, silahkan ada studio rekaman dan buat saya itulah yang akan memberikan in return, saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Saya tidak berharap dia bayar persip sekian. Kita buat produk yang bagus dan itu kan jadi nama baik dan itu akan bisa di sana akan sama dengan Pergino mensupport memproduksi Lolot. Pergino laris, kita nyari jadwal sana susah sekali. Dan Tiang juga punya pikiran sama, kita harus membuat satu hal yang bagus dulu dari sana aja. Nanti pasti ada yang akan kembali. Tapi dengar juga, bukan dengar lagi, karena saya juga melihat beberapa, ini bukan hanya musisi Bali aja ya yang ke Antida ya. Musisi nasional, musisi luar negeri juga akhirnya berlabuh ke Antida gitu ya. Karena mereka kalau yang dari luar, dari Australia, ada yang dari Amerika, produser komposer Amerika datang memproduksi penyanyi Bali sampai berkali-kali datang, sampai 6 tahun dia buat album. Itu aja dia, karena dia orangnya tidak puas merubah ini, rubah terus dia rekaman Puspa ya. Kevin Bird ya. Ya, Kevin Bird. Dia tuh sudah 6 tahun dia setiap tahun dia datang ada aja lagu yang diberubah, ada tambahan dari jadi dia merasa ya tidak nyaman, sampai itu ruangnya besar, tempatnya juga, equipmentnya juga standar internasional, dan engineer juga seperti Denny Surya, salah satu engineer yang sangat bagus. Sekarang ada Today juga yang saya cetak, ada sekarang Tony, ada, dan itu juga salah satu bagaimana Bali itu berubah kualitas itu menjadi yang kalau Beliau sendiri lewat usaha seperti itu, bagaimana Beliau mencoba memberikan pemahaman bahwa artinya musik itu yang artinya antara orang bilang ada harga, ada rupa, ada harga kan kayak itu misalnya juga, dan tapi bukan berarti juga artinya bahwa kemudian mengatakan aduh ini bukan level saya, bukan kelas saya. Nah, seperti apa Beliau mencoba memberikan pemahaman bahwa yang lebih penting dari itu adalah quality sebetulnya, bukan hanya soal kelas-kelasan segala macam itu. Sebenarnya itu udah yang kita utamakan kualitas. Seperti Pak Ad bilang takut Antida mahal. Sebenarnya kita itu mensupport banyak musisi. Jadi kalau kalian bahkan yang lain nggak tahu aja gitu ya. Banyak musisi kalau datang, saya punya lagu ini, kita pasti tidak akan menolak. Dalam arti saya itu datang sini untuk membantu banyak musisi lokal, dan juga dari sanalah Antida hidup. Tumbuh berkembang tidak itu dari musisi sebenarnya, dari komunitas musik yang ya
seperti simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Tapi kan ini juga kan yang saya amati dari dulu selain Serambi Art, terus kemudian bikin yang lain, itu kan ya benar invest juga cukup banyak dan segala macam. Sementara kan bikin event itu kadang-kadang sponsor kadang-kadang nggak dapat. Terus mau jual tiket mahal juga kadang-kadang kan agak sulit. Gimana bilang? Artinya itu kan termasuk ya boleh dibilang kayak istilah orang sekarang bakar duit juga. Nah itu gimana bilang? Sebenarnya ada strategi yang bagus untuk tidak menghabisi banyak uang, tapi bisa mendapatkan produk yang bagus, Pak. Ya, networking. Networking itu sangat penting. Networking itu salah satu investasi saya yang paling besar. Ya, tidak dari sisi uang, tapi kenal. Making friend, business will follow. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya mengenal banyak orang, banyak teman-teman seperti Pergino di rental, sound lighting, dan banyak hal yang disupport oleh mereka. Jadi misalnya musisi itu, ayo kamu main di Serambi, nanti kalau kamu rekanan saya support dah. Mau banget mereka. Jadi banyak yang pingin main di Serambi waktu itu ya, karena ya dia tahu ya in return-nya mereka akan mendapat eksistensi musiknya. Betul. Karena semua melihat tempat itu dapat panggung kan. Ya dapat panggung dan juga suatu saat pingin rekaman bisa disupport. Nah itu juga menjadi mengurangi biaya dari produksi. Ada misalnya saya kekurangan mixer, kekurangan microphone, jadi ada aja yang membantu. Dan juga manpower, teman-teman semua mensupport. Kalau sekarang ini kan, kalau nyari freelance harus bayar mereka. Kalau nyari harus bayar. Kalau dulu nggak seperti itu. Soal dulu dan sekarang, dan tadi sempat nyebut juga bahwa ya, saya pribadi juga ngerasakan bahwa euforia di awal 2000-an itu kan luar biasa banget. Nah sekarang kan makin lama musik Bali masih ada, tapi seperti ada yang hilang, ada yang berubah. Nah, gimana Anda melihat itu? Saya lihat sih sejak dah beberapa tahun yang ini, saya merasa musik Bali itu butuh orang-orang yang behind the scene yang memang ingin memberikan peluang. Dulu Jun Bintang sempat buat tempat di mana musik Bali itu sangat benar-benar style peleng. Ya, style peleng. Banyak musisi yang benar-benar musik Bali. Itu saya salut dengan dia. Jadi dia bisa mengakomodir. Itulah kalau di sekarang ini sedikit yang mau mengakomodir. Kenapa saya bangun lagi Serambi Art Antida menjadi Antida Sound Garden, ingin mengembalikan spirit itu, ingin mengembalikan di sini ada tempat yang berkualitas dan akan mensupport kalian. Apakah sekarang ini pertanyaannya, apakah ada musisi-musisi yang ingin berkarya seperti dulu? Nah, itu kan boleh dibilang kemajuan teknologi, kemudahan kan sebenarnya justru seharusnya bisa mempermudah sekarang. Tapi kenapa ada ungkapan Diano pernah mengatakan bahwa musik Bali itu seperti makin tenggelam, mundur. Nah, itu gimana menurut Diano? Apa karena bisa jadi karena banyak musik-musik luar yang masuk ke Bali, banyaknya investor-investor asing yang mengutamakan musik-musik internasional daripada musik lokal. Jadi pegiat-pegiat musik lokal itu semakin lama semakin berkurang. Ketika tidak ada pegiat musik, musisinya pun tidak punya wadah. Buat saya wadah yang penting, Pak Ad. Yang dulu saya salut Pak Ad membuat musik Bali itu benar-benar heboh sekali. Setiap kali saya baca majalahnya, baca musik ini, kita tahu perkembangan musiknya. Ada EV Band, ada banyak banget yang kita bisa tahu. Oh, ada EV ini. Jadi sebenarnya saya lihat publik untuk musik Bali itu banyak banget. Dan possibility untuk mendapatkan dari sisi mungkin kita bisa jual tiket itu bisa sebenarnya. Tapi yang membuat artinya yang hilang itu apakah semacam kebersamaan, solidaritas, atau mungkin karena orientasinya Bianom? Kalau dulu kan mungkin orang berkarya, oke, dapat duit, ya, tapi kan hobi, ya. Tapi apakah sekarang, mohon maaf, misalnya pilihan hanya satu aja, money oriented gitu, artinya bahwa bisa bermusik nyari job. Kalau misalnya nggak mendatangkan untung, ya nggak. Ngapain? Itu ada juga perubahan semacam itu? Ada ya, karena itu karena musisi Bali yang dulu berkarya itu sudah
mungkin karena era ya, generasi ya, regenerasi. Jadi generasi Gen Z sekarang ini sangat beda, sangat beda. Mereka mungkin menganggap musik Bali itu musik yang kuno atau musik yang tidak trendy gitu ya. Itu mungkin, dan kemungkinan sekarang generasi dengan adanya media sosial, dia lebih suka nonton konser-konser internasional atau konser nasional yang dia sukai daripada nonton musik Bali. Nah, jadi keinginan artis-artis Bali itu semakin lama semakin menghilang untuk berkarya. Mumpung ngomong itu, beliau sempat nggak mengamati, artinya kan ada yang ya boleh dibilang paradoks juga ya. Konser lagu Bali ditiketin itu nggak pernah di atas 100.000. Paling 25.000, 50.000 udah mahal. Tapi artis nasional tiketnya 300.000 bahkan 500.000 sebelum hari H sudah sold out. Gimana beliau melihat ini, kan banyak fakta gitu. Bahkan pentas lagu Bali ya paling di Banjar, atau kalaupun ada di lapangan paling mahal 50.000 mungkin ya. Mungkin itu kan ya, kayak ada perbedaan. menganggap musik lokal itu musik yang tidak berkualitas, tidak bermutu itu sebenarnya. Padahal kalau anggap saya dulu dengerin Lolot keren banget. Anak-anak muda dengar Lolot memang benar-benar trendy sekali. Kalau sekarang mungkin musik Bali semakin lama semakin sedikit, dan semakin pendengarnya juga, audiens juga semakin menghilang. Bagaimana caranya membangun itu lagi? Ada pergeseran gitu ada jadinya. pergeseran. Mungkin kita harus membuat musik Bali itu menjadi lebih trendy dan mengikuti musisi itu harus mempunyai kualitas yang bagus. Dan dua, mereka harus bersaing dengan musik-musik baik nasional dan internasional dari sisi kualitas. Termasuk fanbase juga ya, basic penggemar itu yang perlu dipegang ya. Harus karena kan buktinya kenapa Johnny Agung, Lolot masih bertahan sampai sekarang, karena memang fanbase-nya kuat kan gitu barangkali ya. Dan banyak juga musisi-musisi Bali yang cepat menyerah. Ya, cepat merasa dirinya tidak akan bisa bersaing di kancah internasional atau nasional. Udah selesai gitu. Selesai dan mengambil jalan yang lain. Hanya cuma nyoba nggak berhasil, sebut gitu. Kemungkinan kalau bisa kita buat sebuah festival atau seperti audisi musik Bali, atau mungkin seperti dulu coba. Saya ingin membuat itu sebenarnya, ingin audisi penyanyi Bali, nanti yang bagus dipilih, diproduseri dan kita buatkan audio video, dan kita buatkan gig, kita buatkan semacam konser itu sebenarnya. Ini tantangan sekaligus kesempatan ya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud di dalamnya. Jangka panjangnya kan tujuan itu tadi, mencoba mengembalikan lagi kejayaan dan kualitas. Kita bukannya bilang musik Bali nggak ada, tapi kan ada banyak pergeseran itu tadi kita lihat ya gitu. Seperti keroncong jancuk dulu saat kenal banget, keren gitu. Orang-orang menyukai, tapi kelamaan dia semakin mengalihkan lebih ke eksistensi di media sosial untuk sendiri. Sebenarnya kalau musik itu tetap digarap, tetap ada karya gitu. Misalnya seperti Navikula, Navikula dari tahun berapa ya? Masih dia eksis karena dia tetap mau bersaing dari sisi kualitas karyanya, liriknya. Saya masih di Denpos, dia udah main. 90-an itu ya. Artinya bahwa konsistensi itu penting ya. Konsistensi dan spirit itu harus dijaga. Kebanyakan di Bali itu yang kurang. Nah, di Hanum sendiri kemudian karena ngelihat konsistensi dan spirit itu juga ya. Ini agak sedikit meloncat. Di Hanum selain di studio itu tadi, artinya studio masuk menggarap musik itu tadi, kan ada beberapa proyek yang boleh dibilang berbau sosial dan juga jadi unik. Salah satunya Antrabes. Nah, gimana tuh Blianom tertarik dan akhirnya mau terlibat untuk proyek band yang personilnya itu muncul dan dilakukan oleh teman-teman yang ada warga binaan di lapas? Ya, sebenarnya sih saya kenal satu orang dari Antrabes Octave. Dia sempat nelpon saya dari lapas. Ji, saya pingin rekaman. Saya terkejut tuh. Oh, kamu pingin rekaman tapi kamu masih di lapas, gimana cara rekaman? Bisa, Ji. Saya punya musisi di sini, saya sudah diizinkan untuk berkarya di lapas Kerobokan. Saya berpikir ini benar apa? Cuma guyon apa ya? Tapi benar, dia bilang benar, Ji. Saya ingin dia rekaman Dian Tidak. Saya ayo aja tuh. Benar mereka datang dengan sipirnya, datang mobil untuk rekaman Dian Tidak. Jadi itu pertama kali ya artis Antida diantar pakai mobil lapas ya. Ya, itu benar-benar buat saya itu suatu hal yang aneh, yang
gimana? Oh ini asik ini. Ketika bisa memproduseri anak-anak binaan yang masih menjalankan masa tahanan, satu hal yang jarang terjadi, dan saya pun semakin semangat. Jangankan di Indonesia, mungkin di luar juga. Ya nggak pernah kayaknya. Jadi saya semangat bikin satu album. Album pertama dari mereka pengen rekaman aja. Album kedua saya menawarkan, ayo kita produksi album kedua. Album keduanya bagus sekali Pak Ad. Yang kedua yang ada kolaborasi sama banyak artis itu ya. Yang kedua itu Indonesia itu mereka nulis lagu semuanya berbahasa Inggris kecuali lagu yang Indonesia. Dan anehnya mereka itu mempunyai kemampuan, mempunyai bakat, dan diberikan kebebasan. Dan ini saya percaya musik itu sangat powerful. Jadi musik itu bisa membebaskan orang yang masih dalam tahanan itu bisa dikeluarkan. Contoh nyatanya ada gitu ya? Ada. Jadi saya aktif sekali sama mereka untuk mengeluarkan mereka untuk rekaman. Mereka setiap rekaman sampai malam, sampai jam 12 itu sipirnya nunggu di luar. Jadi mereka setelah selesai balik lagi ke lapas. Setelah selesai album itu kan harus kita launching nih Pak Ad. Jadi kita launching di lapas saja. Gitu. Jadi kita buat show di lapas. Itu kayaknya pertama kali ada stage yang ukuran 8 kali 12 di dalam lapas. Di dalam lapas. Buat saya itu challenge banget, dalam arti di mana masih banyak anak-anak binaan di sana berkeliaran, kita lagi potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan juga ya. Ya, itu karena pas waktu itu ada bentrokan antara ormas, di mana ada yang tewas di sana, dan inilah yang membantu nama baik ke Lapas Kerobokan dengan adanya Project Antrabes itu. Jadi setelah album itu kita launching di Lapas Kerobokan, dan saya mempunyai wewenang untuk mengeluarkan mereka, untuk memainkan mereka di luar, di beberapa tempat, di festival. Saya bawa dia ke festival, bawa dia ke klub, bawa dia ke Seminya, Kuto, Sanur, Ubud. Saya ngajak dia tur di luar albumnya itu. Tapi waktu itu artinya kebayang nggak risikonya atau sakit engken-engken kan? Iya pasti. Itu saya selalu was-was sih. Takutnya apa? Takutnya satu, mereka lari. Yang dua, mereka menggunakan narkoba. Ya. Tapi selama saya rekaman sampai saya berhenti saya produsernya, tidak pernah ada problem untuk musisi yang melakukan hal-hal yang tidak. Artinya yang Pak Anwar bilang tadi bahwa musik itu bisa dalam tanda kutip setidaknya menenangkan dan membuat mereka menjadi lebih tertib, itu ada gitu. Mereka paham kayaknya kalau saya bermusik saya bisa keluar, keluarga saya bisa menemukan saya di studio, di tempat nge-gig. Itu yang dijaga sama mereka. Jadi mereka tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Jadi itu berarti saya keluarkan sampai ke Jakarta, ada festival musik ke anak binaan. Kita berterbang ke Jakarta. Jadi mereka main, malamnya selesai main, mereka balik lagi ke lapas di sana. Tidak boleh tidur di hotel. Itu. Langsung gitu. Tapi Dianom, itu kan baru salah satunya Antrabes. Ada banyak ya boleh dibilang proyek monumental Antida itu, termasuk salah satunya kan Ubud Jazz Festival, Ubud Village Jazz Festival. Karena saya pernah pengalaman Bapak juga sempat jadi bagian kita. Bikin event itu kan nggak mudah, dari memanage dan segala macam. Tapi gimana beliau bisa bertahan sekian tahun itu dan konsisten itu beliau? Yang membuat Gede Bayu itu apa gitu? Ya, yang membuat energi, yang memberikan energi itu sebenarnya teman-teman juga, karena awalnya dari Serambi Art Antida ada program namanya Jazz Rendezvous. Jazz Rendezvous itu setiap bulan kita rekam, kita buat CD. Jadi setiap bulan saya punya CD. Dalam arti inilah namanya berkarya. Setelah Serambi itu ditutup karena partner saya tidak sesuai dengan visi misi kita berhenti, dan Jazz Rendezvous ini saya pertahankan. Jadi gimana caranya? Karena banyak sekali support dari musisi, terutama musisi yang merasa, kita dibuatin wadah oleh Antida sama Yuri, kita manfaatkan wadah ini menjadikan salah satu ajang untuk berkarya. Jadi lahirlah Ubud Jazz Festival. Ubud Jazz Festival itu lahir karena kita mempunyai
semacam saya berdua sama Yuri keresahan kenapa di Indonesia ini banyak sekali festival jazz, tapi yang bukan jazz. Iya. Kebanyakan lebih ngepop. Label jazz, tapi kemudian yang Ya. dipasang sebagai main course-nya Ya. itu bukan jazz. Lebih seksi menamakan festivalnya jazz Ya. daripada festival. Tapi isinya campur-campur. Ya, isinya lebih ke pop sih Ya. sebenarnya. Karena pop itu yang mendatangkan publik kan. Ya. Jadi jazz ini kita bersepakat, ayo kita buat jazz benar-benar pure jazz. Gimana ya nanti ke depannya? Apakah ini bisa diterima masyarakat? Apakah bisa sustainable? Apa 1 tahun 2 tahun kita akan bubar? Iya. Dan ternyata Ubud Jazz itu satu-satunya festival di Indonesia yang benar-benar jazz Dan yang konsisten. yang Nggak pernah putus ya. sampai sekarang Iya. mudah-mudahan. Covid pun jalan kemarin ya. Masih jalan Iya. ya. Cuma setahun kita break Pak. Iya. Setelah itu masih pasca Covid masih kita lakukan. Dan ini merupakan karya kita bersama di mana kita tidak memikirkan benefit, Iya. tapi kita memikirkan passion saya tertuang di sini, Yuri sebagai musisi, saya sebagai teknisi, Klik dan Dina sebagai arsitek. Jadi mereka merasa, saya bisa berkarya, saya punya karya, saya bisa membuat sound yang bagus. Yuri mendapatkan artis yang di sanalah kita merasa kita tuh kuat. Dan support dari teman-teman, terutama support dari teman-teman yang banyak. Dari sisi musisi, Yuri minta tolong ke musisi untuk membantu bahwa ini festival lokal, festival yang dibuat oleh orang Bali dan ingin mempertahankan genre jazz yang benar-benar jazz. Dan saya sebagai teknisi ingin memberikan kualitas sound yang terbaik. Gimana caranya? Ya teman-teman rental cari sound yang bagus, yang memang bisa membuat kualitasnya bagus, ya saya samperin, tolong dong saya punya ini, minta bantu. Nanti in return-nya kita punya job, ya kita ajak mereka untuk in return seperti itu. Jadi mereka semangat banget. Dan festival itu menjadi festival internasional dan eksistensi dari rental itu semakin bagus. Tapi kan ini secara lokal boleh dibilang kan mungkin gitu. Publik Bali secara umum relatif bukan tidak suka, tapi masih ibaratnya makan kurang begitu Ya. pangsa untuk segmen musik itu kan jazz itu masih agak ini. Sedangkan kalau Ubud Village Jazz Festival itu kan orang saya mengaitkan juga kaitannya dengan penonton asing atau bule. Nah selama ini seperti apa perbandingan progres gitu, perbandingan penonton antara Bali atau lokal lah boleh dibilang sama luar negeri. Kalau di awal-awal memang tahun pertama yang kita buat itu tahun 2013 memang sedikit sekali penggemar jazz itu, ya banyak ya ekspat nonton. Dan ketika kita mempunyai ide, kita ajak komunitas lain, ya dalam arti komunitas lukis, fotograf, komunitas video visual, kita ajak semua untuk bergabung berkarya. Apa aja itu kita punya suatu festival, tapi kita ikut bisa gabung bersama. Jadi semakin lama festival itu menjadi festival jazz di mana ada kaitannya dengan kesenian, ada instalasinya dengan bambu, dan juga kita mengurangi energi dengan menggunakan tanpa plastik. Itu kita mempunyai idealisme seperti itu. Jadi orang-orang tertarik, pingin datang, dan musisi-musisi yang datang pun merasa di sini dah festival yang saya cari-cari. Banyak musisi luar merasa this is the best festival karena festivalnya benar-benar kamu memberikan musik jazz. Saya banyak di luar negeri seperti Montreux Jazz. Montreux Jazz itu ada Snoop Dogg, ada Deep Purple, Santana. Itu komersial banget. Snoop Dogg apalagi ya. Ya, tapi kita berusaha mempertahankan dan tidak gampang nih Pak. Tidak gampang sama sekali karena kita merasa kita tidak mendapatkan apa-apa selama setahun bekerja. Dua, kadang-kadang kita rugi. Ya, kerugian itu kita tanggung bersama. Jadi kita punya kesepakatan dan kita mempunyai badan hukum, mempunyai kesepakatan persentase untung rugi. Jadi kalau kita untung, dua founder itu mendapat lebih. Kalau kita rugi, dua founder itu akan membackup ya. Jadi semua mempunyai kewajiban masing-masing. Tapi pernah nggak ketika Ubud Jazz itu kan lama-kelamaan mulai dikenal ya, punya brand sendiri. Pernah nggak panitia dan tanda kutip menolak? Mungkin barangkali ada musisi dari luar negeri maupun dalam negeri yang ingin tampil, tapi ternyata menurut penilaian Lianom dan teman-teman ini terlalu komersil gitu. Pernah nggak? Oh ada. Dan itu pun Yuri yang mengkurasi.
Ada walaupun sebetulnya itu berpeluang datangin penonton gitu ya. Oh, ada. Terutama kita disponsor, Pak. Kita sponsor ke Kadang-kadang bank. tawar ya, saya mau Ya. sponsor maksudnya artis ini Kenapa gitu nggak ya. datangin Dewa? Kenapa nggak datangi Siti Badriah? Kenapa nggak mendatangi musisi-musisi yang tidak kenal? Siapa sih Benny Green itu siapa? Ya. Jadi itu kendala challenge-nya kita adalah di sana mendapatkan sponsor yang bisa mensupport festival ketika melihat line up-nya. Aduh, Enggak. lain kali aja lah. Tapi ketika festival itu sustainable, kita berkesinambungan, jadi dia merasa, festival ini bener orangnya. Orang-orang behind the scene-nya benar-benar orang serius. Jadi mulailah sponsor datang, ada bank, ada rokok, ada beberapa produk-produk yang datang, dan di sana pertama kali ya kayaknya festival kelima kita disupport oleh pemerintah, oleh Kemenpar. Dan butuh perjuangan memang untuk Ya, itu butuh gitu ya. perjuangan. Kemenpar melirik, ini salah satu festival yang mendatangkan pariwisata spesifik. Ya. Jadi orang datang memang untuk nonton jazz. Tidak perlu gebiar banyak banget, tetapi pasti gitu Ya, kan. Artinya pasti. ada Penontonnya tidak banyak, tapi penontonan memang ingin nonton penonton musik, yang ya. setia gitu. Ya. Barangkali banyak yang penonton tiap tahun muncul aja orang itu. Ya, setiap tahun ada yang datang Amerika, ada yang datang dari Australia, ada yang datang dari banyak negara di Singapura. Karena kita mendatangi musisi mereka, line up kita kebanyakan dari Amerika. Oke. Ya, itu mahalnya di sana, Pak. Festival internasional ya Ya, masalahnya. dari Amerika kita bawakan 3 orang itu sudah kita fee-nya itu sudah 150 juta. Baru fee Untuk belum- sebuah festival ya. lokal yang tidak mempunyai dana. Lain kalau di festival internasional di Jakarta mungkin lain lagi Ya, hitungannya. ya. Tapi dalam itu nggak juga memberi dampak akhirnya karena konsistensi bekerja, terus kemudian juga link dengan luar negeri segala macam. Akhirnya Blianom juga kerap diundang keluar untuk berbicara tentang musik. Nah, itu juga karena mungkin saya dilihat aktif di musik, memang benar-benar passion di sana, pingin ngajak orang ini untuk bicara ngobrol tentang festival di pertama kali saya ke Korea. Korea diundang sana untuk mempresentasikan festival yang kamu buat di Bali itu seperti apa sih gitu. Jadi saya bawa makalah, saya bawa data, semua saya jelaskan festival yang dibuat oleh orang lokal ini dengan artis internasional, mengutamakan kualitas, dan challenge-nya juga kita paparkan apa challenge-nya membawa artis internasional satu bahasa. Ya. Kadang-kadang ada musisi yang sama sekali tidak bisa bahasa Inggris, misalnya musisi dari Cina, Ya. musisi dari Korea yang sama sekali tidak bisa Inggris, itu challenge-nya. Kedua, dari instrumen mereka bawa instrumen besar dan kita harus bayar banyak, Ya, bayar di untuk airport. kargonya. Ya. Dan yang ketiga, kadang-kadang challenge-nya di nutrisi di makanan. Betul. Kadang-kadang ada musisi yang dari Belanda, dia tidak boleh makan kacang. Kalau dia kasih kacang bisa mati dia. Bisa langsung tepar itu. Jadi kita harus hati-hati sekali. Tidak boleh ada unsur kacang Ya, sama sekali. itu seperti itu banyak challenge. Itulah yang saya paparkan di sana, bagaimana saya membuat festival ini bersama orang-orang di Bali dan mempunyai visi misi yang benar, yang ingin mempertahankan festival, dan mereka senang sekali. Jadi kita mempunyai kolaborasi, membuat kolaborasi antara Korea dengan Indonesia. Jadi setelah saya diundang sana, bicara dengan musisi tentang festival, dan banyak musisi Korea yang mendengarkan ingin datang ke Bali. Jadi saya memboyong musisi-musisi Korea ke Bali, dan in return ketika saya diundang lagi, saya harus membawa musisi saya ke Korea. Jadi ada pertukaran kesempatan budaya. jadinya juga Ya. ya atas kita gitu ya. Setelah itu saya diundang ke Thailand, ke Taiwan, ke India, dan yang terakhir ke Paris. Ya, dia tertarik karena dia melihat ini festival Ubud Jazz ini festival benar-benar festival jazz, lebih unik dia daripada festival yang lain. Ya. Kendalanya itu tadi ya masalah biaya juga tuh Iya, namanya. ya. Nah, Blianom, mumpung ngomong soal itu juga internasional dan segala macam. Blianom sendiri ngelihat ini sebenarnya kan kesempatan gitu Blianom bagi musisi. Ada orang di era sekarang ini orang tidak lagi terlalu mempersoalkan. Kalau dulu contoh misalnya berpikir bahwa oh ini musisi lokal, ini nasional, ini internasional. Tapi sekarang dengan kemudahan teknologi, ada event internasional, Blianom sih ngelihat seperti apa sih masih pemahaman jarak tuh Blianom. Karena masih aja ada orang ini bilang go nasional, go internasional.
Padahal sekarang diam di tempat aja bisa kan sebenarnya. Ya, kalau ya akhir-akhir ini saya lihat banyaknya investor-investor yang bergerak di bidang entertain, membawakan artis-artis internasional ke Bali dan membuat festival yang lumayan wah ya, dan dengan teknologi, dengan manpower mereka bawa dari luar, itu membuat kita sebagai orang lokal itu harus bersaing dengan mereka. Gimana caranya supaya bisa menyaingi artis-artis internasional, karena mereka itu kalau misalnya membawa artis nasional di Canggu, mereka tidak pernah mempromosikan artis lokal. Yeah. Dan itu kadang-kadang menjadi challenge bagi artis lokal, itu tidak bisa bersaing dengan artis nasional, karena salah satu mungkin dari sisi kualitas, kita masih ada beberapa yang memang punya kesamaan di sisi kualitas, dan kebanyakan mereka tidak bisa diterima karena sisi kualitas mereka, dan juga dari sisi financial promosi. Kita buat festival lokal, promosi kita hanya sebatas itu. Kalau band internasional di Coldplay datang misalnya, promosinya heboh sekali. Itu membuat kita kalah saing. Tapi saya lihat musisi tradisional yang lebih mendapatkan tempat di luar. Musik tradisional ya jadi. Tapi ketika ada musisi Bali dan musik modern, cenderung boleh dibilang ya pasti akan selalu dikalah dengan internasional tadi. Makanya kita dengan teknologi ini, kita harus memanfaatkan teknologi untuk bisa menyaingi mereka. Buat saya tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, semua mempunyai kualitas intelektual yang sama. Sekarang bagaimana caranya supaya mendapatkan kualitas yang bagus dengan teknologi. Kalau di dalam sini ngelihat artinya bukan pergeseran sih, tapi ketika kita lagi mau nggak mau nyebut jadi soal lokal dan internasional itu tadi. Seperti apa beliau mengamati dan memperhatikan bahwa ini kita nggak bisa diam aja gitu ngelihat kondisi ini gitu, karena ya faktanya bahkan ya kalau kita mau jujur, semahal-mahalnya musisi lokal dibayar berapa sih? Tapi datang artis nasional aja, satu band aja bisa 300 juta misalnya, apalagi artis internasional. Dan pemilik penyelenggara acara gampang aja gitu. Tapi kalau musisi lokal, kok beliau merasa nggak masih ada perbedaan perlakuan? Masih merasa banget orang lokal ya, mereka ya sebagai mungkin di opening pun jarang dijadi orang lokal, karena openingnya band nasional jadi kan. Dan itu juga seharusnya sih ada regulasinya ya Pak, harus regulasi, mungkin regulasi dari pemerintah seperti apa artis-artis internasional itu harus bisa mensupport orang lokal. Ada untuk satu event internasional minimal ada satu potensi lokal yang dilibatkan, yang dilibatkan dan bisa dikurasi, harus itu diadakan. Kebanyakan event organizer yang membawakan artis internasional, dia ingin menjual tiket sebanyak-banyaknya dengan tidak mengadakan memberi kesempatan orang lokal. Artinya udah nggak berbicara idealisme lagi dalam hal ini ya. Nah, selain tantangan artis internasional itu tadi, ini kan yang lagi in juga sekarang itu boleh dibilang Belianom. Kita sudah sibuk berbicara masalah kualitas, komunitas, artis internasional. Datang lagi tantangan dari AI. Ini kan lagi banyak musik dari AI. Belianom ngeliat gimana ini perkembangannya sekarang, bahwa artinya karya-karya musik itu termasuk lagu Bali pun mulai merambah dan mulai banyak yang memanfaatkan AI. Ya, sebenarnya teknologi itu semakin lama akan semakin menggila. Jadi AI ini salah satu format yang digunakan banyak orang untuk mendapatkan musik yang sebagus mungkin dan secepat mungkin, secepat kilat. Kita hanya bisa ngetik, saya pengen buat lagu rock, emo, model seperti ketik band, nama bandnya, liriknya kamu buat lagi tentang kehidupan sehari. Pagi ini saya ingin ketik seperti itu, dan dia bisa memberikan kita musik yang sangat bagus dan lirik yang sangat bagus dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, dan itu sudah musik yang jadi. Itu bahaya sekali sebenarnya. Bagi sekarang semua orang bisa membuat musik, tapi
untuk live-nya di sana kekalahan. Iya. Jadi kita bisa membuat musik, tapi sekarang suruh memainkan musik yang diberikan AI, kita tidak mungkin semuanya bisa. Jadi AI itu sebenarnya seperti pisau yang bermata dua. Gimana caranya mengelola supaya ada yang mengelola AI itu jadikan sebagai motivasi aja. Jadi saya buat ini, tapi tidak menggunakan itu. Dia menggunakan hal yang lain dengan ide-ide dia sendiri. Itu yang lebih kreatif. Kalau kebanyakan sih orang yang tidak kreatif. Mau nyari mudahnya aja Ya, gitu. jadi seperti Pak Ad bilang, lagu Bali buat AI langsung nanti musiknya tinggal take vokal aja itu udah milik orang Bali, penyanyi Bali itu. Itu sebenarnya bukan milik dia. Dia hanya sebagai penyanyi aja. Musiknya tetap musik AI. Kayak AI gitu. Ya. Tapi kalau Dianom sih ngelihat sejauh ini gitu, seperti apa sebaiknya kita memang memanfaatkan AI ini ya untuk kemajuan musisinya juga, atau mungkin juga untuk, ya kan kita berbicara masalah etika gitu, etika dalam berkarya itu Dianom. Kalau buat saya sih gunakan AI mendapatkan ide aja. Ide musik yang dikasih seperti itu, dan sebaiknya jangan itu dijadikan musik milik kamu sendiri, jadikan itu sebagai pemicu. Oh, ini ide seperti ini. Kalau saya pingin ini, ternyata inspirasinya dibuat oleh AI. Jadi sebagai musisi kita mainin sendiri, kita buat sendiri, kayaknya kalau bisa dirubah sedikit, karena AI itu perfect sekali, perfect sekali. Nah, Dianom pernah nggak sepintas mungkin ngerasa terlintas, wih kalau ini lama-kelamaan posisi sound engineer juga bisa diganti oleh AI, sempat ada kekhawatiran. Sekarang itu ada mixer yang memixing sendiri, Pak Ad. Ada mixer sekarang ya, mixer dari Yamaha. Kemarin saya lihat workshopnya di Jakarta. Mixer setting semua drum, bass. Nggak perlu lagi kita nyari frekuensi, sudah drum kick ini udah dibuatin. Ini semacam AI juga, AI yang dibuatin standar settingannya. Ketika dia main, dia langsung mencari frekuensi yang dimana yang sebenarnya bagus untuk mengeluarkan sound yang bagus, frekuensi yang bagus. Itu dia bisa kick, snare, hi-hat, bass, semua diatur. Jadi sound engineer tidak perlu kerja lagi. Dia langsung yang mixing. Ini ancaman juga, Pak. Ancaman banget. Ya, ancam bisa membubarkan orang nih. Tapi satu lagi bilang, berarti kalau ini ancaman, Dianom punya pemikiran apa yang harus dilakukan, baik oleh penyanyi, yang musisi, sound engineer, semuanya yang satu saat kalau kita hanya pasrah aja atau nggak berbuat, ya akan bisa digantikan oleh AI ini. Tapi ya buat saya sih suatu saat pasti akan ada klimaksnya. Ya pasti akan klimaksnya. Semuanya menggunakan AI, semua hal yang sama, semua perfect. Nah, suatu saat kita akan merasa bosan. Back to the root jadinya. Kita pasti akan balik lagi. Contohnya ada CD, habis itu ada seperti akhirnya balik lagi ke vinyl. Ya ingin mendapatkan suara yang lebih vintage itu. Jadi suatu saat pasti akan seperti itu. Tapi kita tidak bisa membendung teknologi. Betul. Jadi apapun teknologi semakin lama semakin bagus, tapi kita mestinya harus mengetahui, ikut belajar. Kita tidak membendung, kita juga tidak berusaha untuk artinya menyerah, tetapi bagaimana turut kita harus hidup sama mereka. Hidup bersama mereka. Hidup sama mereka dan suatu saat sudah menjadi klimak, kita akan balik lagi, ya itu perputaran seperti itu. Istilah itu hidup bersama mereka. Tidak usah menentang, tapi juga tidak bisa kita menentang. Bisa kita mengkritik. Oh, AI dulu waktu saya di Swiss pertama kali saya menggunakan mixer digital, memang suaranya benar-benar elektronik sekali. Benar-benar suaranya clear ya. Tidak bagus. Ya, tapi keleluasaan dan kesempatan kita membuat banyak hal tuh di mixer digital tuh sangat cepat dibandingkan mixer analog. Mixer analog kita harus kabel colok nih, kompresor, lagi beli kabel, beli ini, beli raknya. Kalau digital semua ada di sana. Dari awal tahun berapa ya, tahun 94 saya pertama kali mengenal mixer digital. Soundnya nggak begitu bagus, tapi sekarang teknologi ini gila sekali. Tidak bisa membedakan soundnya benar-benar dengan alat yang sangat mahal dan alat digital. Itu benar-benar di kuping kita sering nyaman sekali. Itu sekarang AI sudah masuk juga. Iya. Nah, Dianom sebagai pemungkas,
Nggih. Ini kan saya yakin beliau nom semangatnya meskipun udah puluhan tahun, semangatnya di musik itu masih membara gitu. Ada obsesi apa yang ingin beliau nom lakukan ke depan ini atau masih belum terwujudkan? Pak, pingin bikin apa? Kalau saya sih pingin sekarang yang lagi membangun lagi sound garden, pingin membuat membangkitkan lagi generasi-generasi Gen Z ini untuk berkarya, berkarya di kalau yang seniman berkarya di musik dan kita memfasilitasi dan kita bisa dengan teknologi kita bisa semakin jauh, semakin memiliki suatu hal yang lebih bagus dan ya suatu saat sudah selesai mungkin saya akan pensiun di rumah. Tapi saya kira masih jauh ya. Masih jauh. Iya, Ya. karena musik Bali itu perkembangannya masih sayang untuk dilewatkan gitu ya, peluang-peluang ya, itu juga tapi kan. misi saya sih sebenarnya ingin musisi di Bali itu punya karya, Pak. Ya. Karena problematik sekarang ini kan Bali daerah wisata di mana hiburan-hiburannya banyak yang cover. Jadi saya ingin sih musisi-musisi Bali di samping mereka juga bermain cover version itu nggak ada salahnya. Kesempatkan waktu kalian untuk berkarya, sempatkan waktu kalian untuk mempunyai karya sendiri, karena karya sendiri itu akan membanggakan dirimu sendiri. Karena dengan karya sendiri bisa kita upload di Spotify, di iTunes, dan itu seumur hidup kita miliki. Kalau karya orang lain mana bisa kita jual seperti itu. Itu aja misi saya sekarang dengan adanya The Pianist Diantida, dengan adanya beberapa program-program supaya saya nge-push mereka buat karya. Itu aja. Ya, karena kalau musisi ditanya peninggalannya apa? Ya karya. Ya, karya ya. Kalau seumur hidup cover version kan Nggak punya karya. asik ya. Iya, terima kasih banyak Danom Iya, sudah sama-sama. mampir di Ukemade. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan di Antida Sound Garden barangkali. Terima yang kasih, banyak. Pak. Sip, terima kasih ya. Demikian obrolan tadi dengan Bligo Nganom tentang musik Bali, dan kita sama-sama optimis bahwa apabila kita mau kreatif, mau tetap konsisten berkarya, musik Bali akan tetap hidup dan semarak bilangnya. Dan tetap jangan lupa salam sangkir kopi hangat.